Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semua. Sore, Sore, Pak. Pak. Bagaimana kabarnya teman-teman untuk hari ini? Alhamdulillah, Pak. Baik, Baik. Pak. Luar biasa. Alhamdulillah. Sudah tidak baik, Pak. Alhamdulillah, semoga senantiasa kita diberikan selalu kesehatan ya teman-teman, apalagi dalam kondisi COVID-19 ini yang belum berakhir ya teman-teman. Selalu menjaga kesehatannya satu sama lain ya teman-teman. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Siapa ada yang mau mimpin? Boleh saya, Pak? Silakan Delvi. Silakan. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing ya teman-teman. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Saya kembalikan kepada Bapak. Ya, baik. Terima kasih, Delpi. Sebelumnya, alangkah baiknya kita harus mengenal satu sama lain dulu kali ya. Boleh kita perkenalkan diri dulu. Perkenalkan mungkin dari Bapak. Nama Bapak Diki Kustiana. Di sini Bapak akan mengadakan dan mengumpulkan kalian itu untuk ada kegiatan bimbingan kelompok ya. Silakan, perkenalan dulu dari siapa? Boleh dari saya, Pak? Oh, cewek dulu, dari dulu. Iya, Pak. Dari ya. cewek dulu. Silakan Teh. Dari kelas 2. Ya, lanjut. Saya Delpi Septia Johana. Saya di sini sebagai anggota, Pak. Pak. Perkenalkan, nama saya Atola Anton Perdana. Saya di sini sebagai anggota. Boleh lanjut lagi. Perkenalkan, nama saya Salman Sanjaya. Saya di sini sebagai anggota kelompok. Baik. Bapak, mohon maaf, itu suaranya masih di mute. Ya, maaf teman-teman. Ya, terima kasih ya udah perkenalan satu-satu, udah mengenal satu sama lainnya. Nah, sekarang di sini Bapak akan menjelaskan mengapa Bapak mengumpulkan kalian semuanya, karena kita akan mengadakan bimbingan kelompok ya teman-teman. Nah, jadi kita tuh akan menggunakan teknik diskusi, dari mana teman-teman tuh harus senantiasa berpendapat, menyampaikan pendapat-pendapatnya. Dan dalam bimbingan kelompok kali ini kita akan melakukannya selama 40 menit ya teman-teman. Nah, dalam bimbingan kelompok itu ada beberapa asas teman-teman. Yang pertama itu asas kesukarelaan, asas kenormatifan, asas kerahasiaan, dan asas keterbukaan, di mana teman-teman bisa terbuka dalam menyampaikan pendapat. Dan yang paling penting itu asas kerahasiaan, di mana teman-teman tuh harus bisa menjaga pendapat dari teman-teman kalian semua di sini. Paham? Siapa? Paham. Ya, baik, pahamnya ya. Nah, tema yang akan kita angkat pada kesempatan kegiatan hari ini itu kita akan mengangkat tema prokrastinasi. Apakah di sini ada yang tahu prokrastinasi apa? Aku, Pak. Silakan. Menunda-nunda suatu pekerjaan. Baik, ada lagi yang mau berpendapat? Saya, Pak. Silakan, Salman. Prokrastinasi itu menunda-nunda suatu pekerjaan. Pekerjaannya itu baik suatu tugas, sekolah, ataupun tugas yang lainnya, Pak. Baik, ada yang lain lagi mau berpendapat? Saya, Pak, boleh. Prokrastinasi itu adalah sama seperti teman-teman tadi ya yang dikatakan oleh Teh April sama Salman, yaitu menunda-nunda tugas. Kalau boleh dipaparkan sama contohnya, mungkin kayak menunda-nunda tugas itu contohnya
kalau bahasa Sundanya mengengke-engkekan tugas itu Pak, mengundur-ngundur tugas itu Pak, seperti itu. Iya. Kan. Ya, baik. Mau bahasa apapun juga itu yang ininya itu prokrastinasi itu menunda-nunda ya teman-teman. Ada lagi atau sudah? Ataulah mau di-mute? Ataulah itunya di-mute, di-unmute? Mohon maaf. Maaf, Pak. Ya Pak, sama kayak teman yang lainnya Pak. Proklamasi itu Pak melalaikan pekerjaan Pak, sama gak jauh beda dah Pak. Baik ya teman-teman, jawaban dari kalian semua itu sudah benar ya. Jadi baik, betul sekali ya teman-teman semua jawaban yang tadi. Prokrastinasi dapat kita jelaskan merupakan sebagai suatu penundaan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang dengan melakukan aktivitas lain yang tidak diperlukan dalam pengerjaan tugas yang penting. Misalnya kayak gini, mungkin teman-teman dikasih tugas nih sama gurunya untuk mengerjakan pekerjaan rumah, misalnya soal matematika. Nah, teman-teman tuh ya udahlah nanti. Nah, teman-teman tuh malah mengerjakan sesuatu yang tidak penting, seperti halnya misalnya malah main game ataupun yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Ya baik Pak. Nah, prokrastinasi juga dapat dipandang berbagai batasan tertentu. Yang pertama tuh prokrastinasi hanya sebagai perilaku penundaan, yaitu bahwa setiap perbuatan untuk menunda dalam mengerjakan suatu tugas disebut sebagai prokrastinasi tanpa mempermasalahkan mengerjakan suatu tugas tersebut sebagai prokrastinasi tanpa tujuan serta dan alasan yang dilakukan. Yang kedua, prokrastinasi sebagai suatu kebiasaan atau pola perilaku yang dimiliki individu yang mengarah kepada trait atau pribadi. Penundaan yang dilakukan sudah merupakan respon yang tetap selalu dilakukan seorang menghadapi tugasnya, biasanya disertai juga oleh adanya keyakinan yang irasional. Prokrastinasi sebagai suatu trait kepribadian. Dalam pengertian ini, prokrastinasi tidak hanya sebuah perilaku penundaan saja, akan tetapi prokrastinasi merupakan suatu pribadi yang melibatkan komponen-komponen perilaku maupun struktur mental yang saling berkaitan, dapat diketahui secara langsung maupun tidak langsung. Seperti itu teman-teman ya. Ya Pak, mengerti Pak sekarang. Ya, jadi Ya Pak, mengerti. jadi Bapak mau bertanya lagi nih, apa kalian tahu faktor penyebab prokrastinasi itu? Saya Pak, boleh? Silakan. Mungkin penyebabnya karena saya juga sering melakukan seperti itu, ternyata penyebabnya bisa juga dari tadi yang Bapak sampaikan, mungkin dari kebanyakan bermain game dan terlalu asik bermain game Pak. Jadi sehingga kita itu lupa Pak bahwa kita itu mempunyai suatu tugas atau kewajiban untuk dilaksanakan, contohnya tugas kuliah, dan ya ntar aja lah, ntar juga bakal keisi sendiri tugas mah. Nah sebenarnya itu teh kurang baik Pak, seperti itu sih kalau Ya, menurut bagus. saya. Terus ada lagi yang mau berpendapat? Teman-teman, ada lagi yang mau berpendapat? Boleh saya Pak? Silakan ataulah. Oh menurut saya Pak, mungkin itu dari ininya Pak, kepribadiannya Pak. Faktor penyebabnya kalau menurut saya begitu Pak. Pribadinya emang orangnya tuh mageran misalkan Pak, contohnya teh nanti aja lah. Besok juga masih ada waktu untuk ngerjainnya. Mungkin begitu Pak. Ya, terus ada lagi. Sudah. Nah, ini ya Bapak mau mau silakan. Enggak, Paul, udah aja. Udah Oh, terwakil udah. teman. Oh iya. Nah, gini ya teman-teman, faktor yang menyebabkan prokrastinasi itu memang ya ada dua. Yang pertama tuh dari internal maupun eksternal. Terbentuknya tingkah laku prokrastinasi dipengaruhi faktor-faktor seperti konsep diri. Konsep diri mesti ya yang tadi internal mungkin
internal itu mah ya. Yang kedua tanggung jawab itu masuk internal juga karena pribadi. Keyakinan diri itu termasuk juga karena pribadi dan kecemasan terhadap evaluasi yang akan diberikan. Kesulitan dalam mengambil keputusan, pemberontakan terhadap kontrol dan figur otoritas. Dan dari eksternalnya kurangnya tuntutan dari tugas, standar yang terlalu tinggi mengenai kemampuan individu. Yang dari eksternalnya tuh seperti pengawasan rendah atau kurang menyebabkan timbulnya kecenderungan prokrastinasi dibandingkan dengan lingkungan yang penuh pengawasan. Dalam arti kata faktor penyebab prokrastinasi itu ada dua. Yang pertama tuh internal dan eksternal. Yang internal tuh timbulnya dari diri sendiri, kayak yang teman-teman sudah sebutkan tadi, karena pribadinya, karena malas atau mageran, kata tadi Atola ya seperti itu. Dan eksternalnya juga itu kurangnya pengawasan. Pengawasan hal ini tuh ibaratnya intinya tuh seperti keluarga. Karena itu kan eksternal juga, ada juga teman-teman sebayanya bisa, maksudnya tidak teguh pendirian, misalnya saya mau ngerjain tugas nih hari ini tapi diajak sama temennya, udahlah kita nongkrong aja atau apa. Nah seperti itu ya teman-teman. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. ya harus tetap semangat ya teman-teman ya. Oh, Semangat tuh, Pak, semangat, pasti. Pak. Semangat Ya pasti. bagus. Nah selanjutnya, baik, menurut kalian area dari perilaku prokrastinasi akademik itu apa saja? Ada yang mau berpendapat? Saya, Pak, boleh? Silakan Delvi. Kalau menurut saya sih dalam perilaku prokrastinasi akademik ya Pak, contohnya kalau kita mau menghadapi ujian nih Pak, nah terus kita tuh kan harus menghafal ya Pak, menghafal dalam arti harus belajar sebelum melakukan ujian atau ulangan tersebut Pak. Seperti Ya, itu. Jadi biasanya orang-orang itu nanti aja lah, nggak usah ngapalin lah, buat apa ngapalin, kita juga bisa keisi sendiri atau gimana bisa nyontek gitu Pak, contohnya seperti itu Pak. ya bagus. Ada yang lain? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, si mau Salman dulu, mau Teh Dina dulu, sok silakan. Semangat. Terina dulu aja. Ya oke, Teh Dina dulu. Mengalah ya laki-laki ya. Iya, betul, Pak. Mohon maaf, Pak. Di sini lagi hujan, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Kita harus bisa memanage waktu, Pak. Udah. Salman silakan. Iya, Pak. Kalau menurut saya, dari tugas mengarang, Pak, dari meliputi penundaan melaksanakan kewajiban atau tugas-tugas menulis, misalnya saat menulis makalah, Pak, laporan, dan mengarang, Pak. Ada lagi? Mungkin dari Atolah mau berpendapat juga. Kalau menurut saya, Pak, seperti tugas membaca meliputi adanya penundaan untuk membaca buku atau referensi, Pak, yang berkaitan dengan tugas akademik yang diwajibkan. Begitu mungkin, Pak. Oh ya, baik. Bagus ya. Berarti teman-teman maksudnya area akademik organisasi itu yang pertama benar itu maksud tugas mengarang itu. Misalkan kayak apa? Mengarang tuh karena orangnya tuh males, misalnya tidak ada ide kan, jadi ya udahlah nanti aja. Terus tugas belajar menghadapi ujian tadi dari Delphi sudah, tugas membaca tadi sudah juga. Nah, menghadiri pertemuan juga itu sebagai prokrastinasi teman-teman, yaitu penundaan maupun keterlambatan dalam menghadapi pelajaran, misalnya ada yang telat seperti itu karena mungkin di rumahnya udah gadang ataupun apalah itu ya. Terus ada juga penundaan kerja akademik secara keseluruhan, yaitu menunda dan menyelesaikan tugas akademik secara keseluruhan. Nah menurut mungkin keseluruhan itu kayak kita mengerjakan tugas itu kan sering juga mungkin sama teman dialami ataupun tidak. Kadang banyak yang mengerjakan rumah tuh kita SKS kebut semalam ya, ataupun juga pas hari H mau dikumpulkan baru mengerjakan seperti itu teman-teman. Ya, Pak, mengerti sekarang, Pak. Nah, menurut kalian nih, apa aja sih dampak dari prokrastinasi itu? Saya, Pak, Silakan. kalau menurut saya, Pak, dampaknya tuh prokrastinasi menciptakan masalah eksternal, Pak.
seperti menunda pekerjaan, tugas membuat kita tidak dapat mengerjakan tugas dengan baik, Pak. Ya, terus ada lagi yang mau berpendapat? Teman-teman ada lagi mau berpendapat? Ada lagi? Mungkin sama kayak Tola Pak, dampaknya seperti itu. Intinya sih kalau seperti itu merugikan ya Pak, merugikan diri kita sendiri Pak kalau misalkan menunda-nunda apa sih tugas itu. Mungkin kurang lebih sama kayak Tola. Nah, benar teman-teman ya. Jadi dampaknya itu ada dua teman-teman. Yang pertama tuh dampak internal. Berapa penyebab prokrastinasi itu yaitu dirinya sendiri. Contohnya memiliki perasaan takut gagal. Terus membesar-besarkan dalam satu hal. Akan selalu melakukan penundaan dalam tugas dimanapun. Berpikir pelajaran itu sulit. Jadi dalam internalnya tuh dia tuh kayak nggak kurang percaya diri, menyimpulkan misalnya bahwa ini pelajaran matematika sulit nih, jadi udahlah nanti aja. Nah, seperti itu. Dan dampak eksternalnya yaitu seseorang tidak melakukan prokrastinasi lingkungan dapat membuat orang tersebut melakukannya tugas yang kurang menyenangkan atau berlebihan. Nah, jadi yang eksternalnya itu kayak misalnya tuh dikasih tugasnya tuh yang berat, yang banyak, kayak misalnya tugas PKN, IPS, ataupun apa, seperti contohnya gitu ya, atau mengarang, ataupun apa kan itu banyak dan berlebihan, jadi membuat pribadi seorang itu, males nanti aja, jadi banyak nyantinya gitu ya teman-teman ya. Ya, Pak. Nah, menurut kalian nih, Bapak ingin mau pendapat kalian, bagaimana sih cara mengatasi prokrastinasi itu? Ada yang mau berpendapat? Kalau menurut saya, Halo? Pak. Halo, Pak. Silakan. Ya, halo. Harus semangat teman-teman. Iya, Pak, semangat, Pak. Sangat Ya, semangat tuh, silakan. Pak. Pak. Ya, Kalau silakan. menurut Atola. memanage waktu, Pak, untuk mengurangi Ya, penundaan tugas seperti itu, Pak. ya, ada lagi yang mau berpendapat? Dari Salman, ada yang mau berpendapat? Oh iya, mungkin Pak. Tadi mohon maaf Pak, pertanyaannya apa Pak? Kurang jelas di sininya Pak. Aduh, ini Salman kurang fokus ya. Belum makan Salman. Kurang jelas Pak. Aduh. Oh iya, putus-putus kali ya. Iya, Daring ya. sinyal, Jadi Pak. Lagi mungkin hujan. Bapak pengen tahu Hujan nih Pak. pendapat. Oh ya, Bapak pengen tahu nih pendapat kalian. Bagaimana sih cara mengatasi prokrastinasi itu? Apakah Salman ada pendapat? Kalau menurut saya mah dari dirinya sendiri Pak harus ada kemauan agar tidak menunda-nunda tugas lagi gitu Pak. Agar mementingkan sesuatu yang mana yang penting, mana yang dianggap penting, dan mana yang dianggap hanya buat ini aja gitu Pak. Ya, baik. Ada lagi yang mau berpendapat dari Teh Dina Boleh. mungkin? Boleh saya Pak. Ada LP dulu. Mungkin sama ya kayak Atolah dan Salman tadi, bahwa kalau kita sedang mempunyai tugas atau kegiatan apapun itu yang menjadikan kita tugas, kita harus kerjakan terlebih dahulu Pak, daripada kita berdiam atau mengerjakan yang lain yang tidak penting seperti itu Pak. Kita harus bisa memanage waktu sebaik mungkin atau secepat mungkin, karena setelah kita cepat dalam mengerjakan tugas gitu, pasti ke kitanya juga enak Pak, seperti itu. Baik, bagus ya pendapatnya. Ada yang lain lagi? Dari Teh Dina mungkin atau dari Atola? Sama Pak, seperti teman-teman, seperti memanage waktu, terus mendahulukan yang memang harus dikerjakan, yang harus diutamakan, seperti itu Pak. Ya, dari Atola, ada berpendapat Atola? Kalau menurut saya, Pak, mungkin bisa dengan membentuk kelompok belajar, Pak. Alasannya biar tidak menunda-nunda pekerjaan, Pak. Biasanya disebabkan karena tidak memiliki teman belajar, Pak. Biasanya orang yang menunda pekerjaan kayak gitu, Pak.
Ya, baik, bagus sekali ya jawaban-jawaban dari teman-teman kalian, teman-teman semua ya. Jadi ya betul tadi bisa membentuk membentuk kelompok belajar. Kan kadang seseorang tuh merasa gak ada teman gitu untuk bisa sharing dalam belajar ataupun mengerjakan tugas, makanya eh, te- te- pribadinya itu ya udahlah nanti aja nggak ada teman gitu. Nah, cara mengatasinya tuh ya gitu betul membentuk suatu kelompok belajar. Tadi juga dari bisa juga manajemen manajemen waktu, mengurangi penundaan tugas buat dan pahamilah keadaan waktumu sendiri. Misalnya tuh atulah waktu yang dimiliki selama 24 jam itu mana yang lebih penting, tadi udah disebutkan juga oleh Delphi, mana juga yang tidak penting. Dan ada juga cara menghadapi prokrastinasi itu menghadapinya, yaitu jangan takut salah. Kita tuh misalnya dari pribadi sendiri jangan takut salah, misalnya kita mengerjakan tugas nih, belum belum juga kita kerjain tapi kita sudah menyerah, dalam Sundanya mah eleh kumeok sememeh dipacok gitu ya Delphi ya. Betul Iya ya? Pak, seperti itu Pak. Nah, kalau Eleh sama memeh dipacok Pak. nah gitu kan Sundanya mah seperti itu. Jadi kita tuh jangan down dulu ketika olah di ini mah misalnya matematika banyak nih, rumet nih. Nggak boleh, misalnya kita kerjain dulu misalnya walaupun kita tidak bisa ya kita bisa bertanya ke siapapun itu. Yang ketiganya membuat rincian pekerjaan. Jadi kita tuh merinci pekerjaan-pekerjaan kita. Misalnya gini nih, tugas tuh misalnya hari Senin itu ada tugas. Nah, kita tuh harus bisa misalnya tugasnya tuh mengarang ya. Dituntut aja tugasnya dikit-dikit gitu. Jadi misalnya hari Selasa kita berapa paragraf dulu, hari Rabu berapa paragraf dulu. Jadi kita bisa membuat perincian pekerjaan. Seperti itu ya teman-teman. Dan yang Ya, lainnya Pak. itu bisa menghadapinya itu kita ingat pada tujuan awal. Nah, kan ingat pada tujuan apa tuh? Buat apa sih kita sekolah misalnya? Kalau misalnya kita tidak ingat kepada tujuan awal kita kan kita untuk sekolah tuh kita untuk bisa meraih cita-cita ataupun juga jadi batu lompatan kita untuk bisa mengenjang cita-cita kita untuk kedepannya. Seperti itu. Terus yang ketiga, yang selanjutnya juga jangan menganggap enteng tugas. Nah, kata teman-teman juga kan nanti aja, kata Delphi juga nanti juga terisi sendiri. Nah, jangan menganggap apapun itu tugas kalian jangan dianggap enteng. Kalau misalnya ada tugas benar kata Delphi langsung kerjain itu. Yang selanjutnya itu meningkatkan kesadaran diri. Kita tuh harus meningkatkan diri kita sendiri bahwa jika menunda sesuatu pekerjaan akan berisiko banyak, padahal berusaha sepenuhnya sadar untuk mempertimbangkan segala risiko yang diterima. Dari penundaan merupakan salah satu cara terhindar dari prokrastinasi. Jadi kita harus sadar misalnya udah beberapa kali nih misalnya kita tugas terbengkalai, kan ada dampaknya juga buat pribadi tersebut, misalnya jadi dapat hukuman apalah itulah, atau juga tidak masuk kelas dan apapun itu. Seperti itu teman-teman, kita tuh cara untuk bagaimana cara mengatasi prokrastinasi. Ini udah habis ya? Iya Pak, udah habis Pak. Ada ini Habis tadi Pak. Udah habis waktunya waktunya. ini? Iya kayaknya. Udah baik. Karena kita tuh virtual ya dari Zoom, jadi gak bisa banyak-banyak waktu mungkin ya. Nah, Bapak pengen sedikit aja nih kesan dan pesan dari kalian semua tentang bimbingan kelompok teknik diskusi hari ini dengan tema layanan yaitu prokrastinasi. Pengen tahu Bapak kesan dan pesannya. Oh, saya Pak. Silakan. Kesan saya Pak, saya sangat senang Pak dengan adanya bimbingan kelompok secara virtual ini Pak. Soalnya baru kali pertama Pak saya mengikuti bimbingan kelompok ini dengan tatap muka Pak. Dan saya banyak dapat ilmu Pak dari tentang proklamasi ini Pak. Kalau pesan saya ya Pak, Bukan proklamasi. salah Pak, maaf. Maksud saya itu Pak, kalau pesan saya Pak, jangan banyak menunda-nunda pekerjaan ya Pak. Karena menunda pekerjaan itu enak di awal Pak, tapi nggak enak di akhir.
Mungkin seperti itu aja, Pak. Ya, baik. Ada yang lain lagi? Pesan dan Saya Pak, pesannya? boleh Pak? Saya Pak, boleh. Silakan. Jadi alhamdulillah ya Pak, kegiatan ini sudah hampir mau selesai. Jadi yang saya dapat dari kegiatan hari ini tentang prokrastinasi itu yaitu kita dapat mengambil ilmunya bahwasanya kita harus bisa lagi memanage waktu, kita harus dalam bahasa Sundanya itu gercep dalam mengerjakan tugas ya Pak ya. Terus kita itu Betul, harus betul. benar-benar apa ya? Intinya sih jangan kita tuh tahu bahwa itu teh tidak baik dan merugikan kita sendiri gitu Pak kalau misalkan menunda-nunda tugas itu. Dan kesannya untuk teman-teman dan untuk saya pribadi bahwa janganlah melakukan prokrastinasi itu karena itu merugikan diri sendiri. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, bagus sekali Delpi. Ada yang lainnya? Ya saya Pak. Mau Salman dulu atau Teh Dina dulu? Teh Dina dulu aja, Mangga. Dari tadi ini berdua ya. Kan tadi dulu. Ya udah, silakan Teh Dina dulu. Siapa dulu Pak? Aku dulu. Dina dulu aja. Kesan dulu ya. Kesan dalam mengikuti bimbingan kelompok pada kali ini sangat luar biasa. Banyak sekali ilmu yang didapatkan dan juga mendapatkan relasi dari teman-teman. Nah, untuk pesannya, mudah-mudahan aku ke depannya bisa memanage waktu, tidak lagi menunda-nunda untuk pekerjaan, terutama untuk tugas, Pak. Bagus sekali. Silakan Salman. Ya Pak. Dari kesannya sangat menyenangkan sekali Pak, karena saya baru pertama kali mengikuti bimbingan kelompok ini dan juga menambah wawasan saya Pak dari bagaimana cara menangani dan bagaimana kita memanajemen waktu Pak. Untuk pesannya janganlah menunda-nunda pekerjaan Pak. Segerakanlah pekerjaan yang harusnya lebih disegerakan gitu Pak. Yang dianggap lebih penting. Ya, baik ya teman-teman. Alhamdulillah mungkin karena kita tuh terbatas oleh waktu juga karena virtual tuh misalnya kita menggunakan Jumat itu di bawah waktu ya teman-teman. Harusnya kita tuh secara offline karena ya masih dalam pandemi ini semoga COVID-19 ini segera berakhir ya teman-teman. Kita doakan untuk kesembuhan semua teman-teman semua yang lainnya untuk kesembuhannya ya teman-teman. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman perkembangan dari lingkungan memang tidak mudah ya teman-teman. Kita tuh melawan prokrastinasi itu memang hal manusiawi, tetapi kita harus kuat melawan diri kita sendiri. Lawan terberat yang dimiliki setiap orang adalah dirinya sendiri. Mulailah mencari teman yang dapat membuat lebih baik, peduli dengan diri sendiri, atur prioritas dan yakin terhadap diri kita sendiri dan selalu ingat apa tujuan kita misalnya ya. Nah, udah kayak gitu, kita tuh harus bisa mana memprioritaskan dan mana minoritas. Nah, dan kita juga harus bisa ingat pada tujuan awal kita ya teman-teman. Nah, sampai di sini ada yang belum paham tentang prokrastinasi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi pertemuan selanjutnya. Apakah sudah cukup? Pak. Sudah cukup Pak. Paham, Sudah Pak. sangat paham Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah pada paham semuanya ya. Pak, sudah. Kalau kayak gitu kita ucapkan dulu alhamdulillah teman-teman semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman semua, Bapak banyakkan terima kasih kepada teman-teman semua sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti Jumat hari ini dan untuk kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Mohon maaf dari Papa bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jaga
teman-teman baik-baik ya. Ya, Wabillahi Pak. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.